Kediri merupakan salah satu wilayah yang kaya akan sejarah, cerita, jejak-jejak kuno yang ada di kawasan Kabupaten Kediri. Karena Kediri dahulunya adalah salah satu wilayah yang pernah menjadi kerajaan terbesar yang ada di Nusantara. Salah satunya peninggalan di era Empu Sindok, yaitu Prasasti Pradah. Prasasti Pradah adalah dua prasasti batu dari era kerajaan Mataram kuno, tepatnya periode Jawa Timur, yang diketemukan di Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Prasasti Pradah 1 dan Pradah 2 masyarakat sekitar menyebut. Sebagian juga menyebut dengan nama Prasasti Gurit atau Prasasti Siman karena berada di Desa Siman. Prasasti Pradah ini dibuat pada masa Empu Sindok, raja yang memindahkan ibu kota Mataram kuno ke Jawa Timur. Fakta menyebutkan bahwa angka tahun yang ada di prasasti ini yaitu 856 Saka atau 934 Masehi, jauh daripada era kerajaan Kediri. Prasasti ini menyebutkan pemberian status tanah Sima atau daerah bebas pajak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman, di momen kali ini kita akan menelusuri salah satu jejak kuno, petilasan kuno yang berada di lereng Gunung Kelut. Tepatnya kita berada di Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Nah, tempat yang akan kita telusuri adalah peninggalan atau petilasan daripada Empu Sindok. Baik, jangan kemana-mana, ikuti terus explore saya hari ini. Oke, baik teman-teman, kita berada di lereng Kelut, tepatnya kita berada di kampung yang terdapat ada dua buah peninggalan kuno yang berada di depan itu teman-teman. Nah, itu peninggalan daripada era Empu Sindok pada tahun 900-an. Nah, di depan itu ada salah satu bukti bahwa di tempat ini dahulu kala itu merupakan jejak kuno yang sangat terkenal teman-teman ya, atau bisa dibilang fenomenal, karena di masa itu, di masa daripada nah ini kita lihat sebuah papan nama Cagar Budaya Prasasti Pradah, itu terdapat benda cagar budaya dua prasasti masa Jawa kuno berangka tahun pada tahun 943 Masehi atau legenda masyarakat dengan nama Punden Mbah Garut teman-teman. Nah, dilihat dari angka tahunnya, prasasti ini sudah berumur daripada 1000 tahun lebih. Berarti harta peninggalan kerajaan di masa lalu yang tetap terjaga di kawasan ini. Prasasti Siman. Prasasti Siman terbuat dari batu berukiran aksara Jawa serta bahasa kuno.
Prasasti ini diterbitkan pada tahun 1000 atau pada tahun 856 Saka ya, atau dengan angka Masehinya 934 Masehi, oleh Sri Maharaja Rakehinu Busindok Sri Isana Wikrama Dharma Tungga Dewa, atau dengan nama Busindok di era kerajaan Medang di era Mataram kuno. Kok Mataram kuno teman ya, di bumi Mataram teman ya. Jadi prasasti ini jauh dari era kerajaan Kadiri teman-teman ya. Menurut cerita itu prasasti ini bertuliskan tentang beberapa silsilah atau cerita-cerita mengenai raja-raja Jawa yang ada di Jawa ini teman-teman ya. Sri Maharaja Rakehinu Busindok adalah salah satu raja kerajaan Medang di bumi Mataram. Kita temukan dalam prasasti Siman atau nama kerajaan di perintah beliau yaitu Magadatuan Sri Maharaja I Medan Bumi Mataram. Beliau terkenal sebagai pendiri Wangsa Isana, di mana wangsa ini akan menurunkan raja-raja besar yang pusat pemerintahnya berada di Jawa bagian timur, atau bisa dibilang di Jawa Timur ini ya teman-teman. Karena Jawa Timur memang setelah era Busindok ini ada beberapa kerajaan yang besar seperti kerajaan Kadiri, kerajaan Majapahit, dan kerajaan Singosari yang pernah menguasai Nusantara ya teman-teman. Terus prasasti Pucangan yang diterbitkan oleh Sri Maharaja Sri Dharmawangsa Erlangga pada tahun 963 Saka yang menceritakan silsilah Raja Empu Sindok. Jadi dua prasasti ini masing-masing mempunyai cerita yang berbeda ya teman-teman ya. Disebutkan jika Empu Sindok memiliki putri yang bernama Sri Isana Tunggawijaya, itu bersuamikan Sri Lokapala. Dari pernikahan tersebut lahirlah Sri Makutawangsawardhana, keturunan Wangsa Isana atau Sri Makutawangsawardhana, kemudian memiliki putri bernama Guna Priyadharma Patni atau Mahendra Datta yang menjadi permaisuri Sri Udayana dari kerajaan Bali. Dari pernikahan tersebut lahirlah Sri Dharmawangsa Erlangga, Sri Dharmawangsardhana, Marakata Pangkaja, dan Paduka Haji Anak Bungsu. Dari silsilah dalam prasasti Pucangan tersebut kita dapat simpulkan jika Sri Maharaja Hinu Busindok Sri Isana Wikramada, namanya sulit sekali teman-teman yo, wangel, yang telah menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa, baik itu kerajaan Panjalu, Jenggala, serta raja-raja di Pulau Bali. Jadi prasasti ini menceritakan bahwa cerita-cerita kerajaan di masa lalu ya teman-teman. Nah ini dari belakang sama, jadi dari semua sisi permukaan daripada prasasti ini tertuliskan aksara Jawa kuno yang masih sangat terlihat jelas teman-teman ya. Nah ini jelas masih terlihat ukiran-ukiran atau guratan tulisan Jawa kuno, sangat detail sekali teman-teman. Ini juga sama teman-teman satunya. Oke, kita lihat di depan. Itu tadi kita lihatkan di belakang
Nah, di depan yang ini agak aus teman-teman, atau agak sudah termakan usia, atau tulisannya sudah nggak begitu jelas, tapi bagian bawah itu masih sangat jelas. Buat teman-teman yang masih atau bisa membaca tulisan aksara Jawa Kuna, mungkin bisa mengartikan. Kita shot pelan-pelan teman-teman. Prasasti Siman, atau juga dikenal dengan nama Punden Mbah Garut, teman-teman ya. Di belakangnya ada sebuah papan nama atau sebuah papan pemberitahuan. Di situ dijelaskan. Jadi prasasti ini seperti yang ada pada tulisan atau cerita yang ada di belakang prasasti ini, teman-teman. Oke, baik teman-teman ya, sekiranya sampai di sini dulu dari lereng Gunung Kelot. Kita menelusuri jejak kuno, tepatnya di era Empu Sindok pada tahun 934 Masehi, tepatnya di era Kerajaan Medang. Baik, saya izin undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara. Sampai ketemu di video selanjutnya.